Oke, jadi apa sih generasi yang terluka itu? Nah, menurut sumbernya, ini adalah istilah buat ngegambarin anak-anak muda yang kayak kejebak dalam efek domino. Satu masalah jatuh, nimpa masalah lain. Mulai dari disorientasi, bingung arah hidup, terus jadi korban kekerasan seksual, sampai akhirnya terpaksa nikah dini. Satu masalah nyambung ke masalah berikutnya. Ngeri kan? Oke, kita urai satu persatu ya. Kita mulai dari domino yang pertama, yang paling kelihatan, yaitu pernikahan dini. Ini bukan sekedar, oh mereka milih nikah muda. Bukan. Ini adalah pemicu dari sebuah siklus masalah yang bisa berlanjut dari orang tua ke anak, terus ke cucu. Ada istilah yang menarik banget yang dipakai di sini, pernikahan berlari. Maksudnya apa tuh berlari? Yaitu ini bukan pernikahan yang disiapkan baik-baik, direncanain mateng. Ini lebih kayak pelarian, lari dari satu masalah, malah masuk ke masalah yang lebih besar lagi. Dan dampaknya, wah, ini yang bikin miris. Pasangan-pasangan muda ini, secara mental, mereka belum siap. Soal duit, literasi ekonomi mereka rendah banget. Soal kesehatan reproduksi, apalagi. Ujung-ujungnya apa? Mereka nggak mampu ngasih gizi yang cukup buat anak-anak mereka sendiri. Hasilnya, lahirlah generasi baru yang stunting. Ini benar-benar lingkaran setan yang harus diputus. Tapi kita harus ingat, pernikahan dini ini cuma gejalanya, cuma pucuk gunung es. Akar masalahnya jauh lebih dalam, yaitu sistem pendukung di sekitar mereka yang seharusnya melindungi malah runtuh. Coba deh kita bayangin, kalau dua pilar utama dalam hidup seorang anak, yaitu rumah dan sekolah, dua-duanya nggak bisa diandalkan. Terus mereka harus lari kemana? Minta tolong ke siapa? Nah, ini dia masalahnya. Gagal di dua sisi. Di rumah, pola asuhnya disebut kolonial. Maksudnya itu kaku, satu arah, anak cuma disuruh nurut, nggak ada diskusi. Orang tua ngerasa tugasnya selesai dengan nyekolahin anak. Tapi di sekolah gimana? Ternyata perundungan atau bullying itu udah jadi hal biasa. Sekolah yang harusnya jadi tempat aman, malah jadi medan perang. Dengerin deh kutipan dari sumbernya ini, bikin merinding. Ada semacam penyakit untuk mendominasi kepada adik kelas atau teman sekolah yang lebih lemah. Wow, ini bukan lagi sekedar kenakalan biasa ya. Ini udah kayak penyakit, udah jadi budaya beracun, yang kuat menindas yang lemah. Oke, kita udah lihat gejalanya, kita udah lihat sistem pendukung yang gagal. Pertanyaan berikutnya adalah, kenapa? Kenapa ini semua bisa terjadi? Nah, sekarang kita coba gali lebih dalam lagi, kita cari tahu akar penyebabnya. Salah satu biang keladinya menurut sumber kita adalah apa yang disebut kesenjangan generasi atau generation gap. Jadi di satu sisi ada orang tua, mungkin dari generasi boomers yang pola asuhnya kaku dan kolonial tadi. Di sisi lain ada anak-anak mereka, Gen Z dan Gen Alpha, yang hidup di dunia digital jauh lebih ekspresif, lebih sensitif. Nah, benturan dua dunia yang beda banget ini akhirnya bikin komunikasi macet total, nggak nyambung. Kalau kita rangkum, ini dia beberapa faktor utamanya. Pertama, orang tua kurang paham cara mendidik anak di zaman sekarang. Kedua, ada guncangan digital. Teknologi malah dilihat sebagai ancaman, bukan alat bantu. Ketiga, cara ngajar di sekolah masih kuno dan gak efektif. Dan yang paling parah, ini nih, krisis empati dan kesabaran dari orang-orang dewasa di sekitar mereka. Semua masalah ini akhirnya membawa kita ke sebuah titik yang sangat menentukan. Kabupaten Pali ini bisa dibilang lagi berdiri di sebuah persimpangan jalan. Pilih belok kiri atau kanan, dan masa depannya bakal beda banget. Anda pernah dengar istilah bonus demografi? Itu kondisi di mana jumlah anak muda usia produktif banyak banget. Nah, ini kayak pedang bermata dua. Bisa jadi berkah luar biasa, jadi bonus. Tapi kalau nggak dikelola dengan baik, bisa jadi bencana. Buat Pali, pilihannya cuma dua itu. Jadi zaman keemasan atau jadi malapetaka. Lihat deh perbandingannya. Kontras banget kan? Di satu sisi ada bencana demografi. Isinya stunting, buta huruf, trauma yang turun-temurun, kekacauan sosial. Di sisi lain ada bonus demografi. Isinya energi baru, tenaga kerja yang terampil, inovasi digital, pertumbuhan ekonomi. Dua nasib yang sangat berbeda dan pilihannya ada di tangan mereka sekarang. Oke, setelah lihat dua kemungkinan yang mengerikan dan yang menjanjikan itu, pertanyaan paling pentingnya sekarang adalah, terus gimana? Gimana caranya biar Pali bisa milih jalan yang benar dan menghindari bencana? Untungnya, pembahasan kita nggak berhenti di masalah aja. Ada juga solusi-solusi konkret yang ditawarkan. Pertama, rombak total cara mendidik.
ganti metode kuno dengan yang lebih kreatif dan fokus ke problem solving. Kedua, sembuhkan trauma. Harus ada program kayak sekolah ramah trauma. Ketiga, jangan anti teknologi. Justru anak muda harus dilatih buat pekerjaan masa depan. Pilot drone misalnya. Dan terakhir, bawa teknologi itu ke masyarakat, sampai ke desa-desa lewat inisiatif kayak Mobile Tech Lab. Sebagai penutup, ada satu kalimat terakhir dari sumbernya yang benar-benar jadi tamparan buat kita semua. Kita masih punya waktu, tapi tidak lama. Ini pengingat yang sangat kuat. Kesempatan untuk menyelamatkan generasi yang terluka ini masih ada. Pintunya masih terbuka. Tapi, pintu itu nggak akan terbuka selamanya. Waktunya nggak banyak. Harus gerak cepat.